Kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Kita ada negara merdeka berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Jadi saya akan bilang bahwa begini, dalam politik tidak ada yang tidak terjadi dengan desain. Karena bagi kami ini adalah sebuah pemilu yang mempertaruhkan segalanya bagi bangsa ini. Ya. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Kick-off kampanye pemilu 2024 sudah dimulai ketika pasangan calon tampil ke publik dengan gaya gimmicknya masing-masing. Prabowo Gibran menampilkan joget dan iklan kartun gemoynya. Kubu Ganjar Mahfud yang di belakangan kritis ke pemerintahan menirukan simbol perlawanan 3 jari, film Hunger Games. Sementara Amin dengan konten hiburan di media sosial dengan bermain selepet sarung. Gimik tentu menarik, tapi jangan sampai melenakan publik. Sehingga 75 hari ke depan kita tidak hanya disuguhkan dengan kampanye minim, adu gagasan ditambah kampanye memecah belah. Tak heran jika politikus senior Megawati Soekarno, presiden kelima, meluapkan kekesalannya. Pihaknya memandang kekuasaan saat ini mau bertindak seperti Orde Baru lagi. Yang mengejutkannya lagi, Ketua Umum PDIP Megawati mengungkapkan kekesalannya jika ada orang yang seakan tak menghormatinya. Padahal ia merupakan Presiden kelima Republik Indonesia. Megawati kembali mengingatkan bahwa dirinya adalah ketum PDIP. Lambang banteng dalam partainya mengartikan bahwa ia tak keok melawan perlawanan yang ada saat ini. Pihaknya pun mengingatkan akan kekuatan rakyat yang sangat besar, maka tidak perlu takut terhadap adanya intervensi dan intimidasi. Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati semua pihak. Tidak ketinggalan juga Megawati memberikan contoh saat memberikan mandat kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, di mana hal tersebut dilakukan dengan pijakan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Menanggapi pidato berapi-api Putri Bung Karno tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar bak memberikan tamparan keras ke salah satu baca pres. Dalam tulisannya di media Twitter, pihaknya terkagum dengan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menjadi muda lagi karena menghadapi Pilpres rasa Orde Baru. Denny membedakan jiwa aktivis Bu Mega yang tetap terpelihara baik, beda sama Prabowo yang makin tua makin kembali ke anak-anak, joget gak jelas tanpa menunjukkan kewibawaannya sebagai calon presiden. Denny Siregar ini bukan sembarangan tukang minum kopi. Kopi yang ia minum, ia seruput bahkan sampai ke ampas-ampasnya. Orang ini dalam, sederhana pembawaannya, pemikirannya mendalam seperti patahan dasar laut. Kalau gerak sedikit seluruh pantai, maksudnya seluruh lawan porak-poranda. Perhatikan kata joget gak jelas. Itu artinya capres yang suka gimmick belum siap melawan pemilu bersih dengan adu gagasan. Denny Siregar tahu betul cara main kubu sebelah. 2014 dan 2019 sudah menjadi saksi besar. Bahkan di Pilpres 2019, agama pun dijadikan pijakan untuk melanggengkan ambisinya menjadi RI 1. Sementara di lain pihak, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman juga menyinggung soal gimmick politik di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan saat pidato di kick-off kampanye nasional PKS. Sohibul menjelaskan bahwa PKS pelopori adanya politik gagasan. Pihaknya tak pelak kemudian menyinggung persaingan politik yang mengedepankan gimmick semata.
Kick-off kampanye pemilu 2024 sudah dimulai ketika pasangan calon tampil ke publik dengan gaya gimmicknya masing-masing. Prabowo Gibran menampilkan joget dan iklan kartun gemoynya. Kubu Ganjar Mahfud yang di belakangan kritis ke pemerintahan menirukan simbol perlawanan 3 jari, film Hunger Games. Sementara Amin dengan konten hiburan di media sosial dengan bermain selepet sarung. Gimik tentu menarik, tapi jangan sampai melenakan publik, sehingga 75 hari ke depan kita tidak hanya disuguhkan dengan kampanye minim, adu gagasan ditambah kampanye memecah belah. Tak heran jika politikus senior Megawati Soekarno, Presiden kelima, meluapkan kekesalannya. Pihaknya memandang kekuasaan saat ini mau bertindak seperti Orde Baru lagi. Yang mengejutkannya lagi, Ketua Umum PDIP Megawati mengungkapkan kekesalannya jika ada orang yang seakan tak menghormatinya. Padahal ia merupakan Presiden kelima Republik Indonesia. Megawati kembali mengingatkan bahwa dirinya adalah ketum PDIP. Lambang banteng dalam partainya mengartikan bahwa ia tak keok melawan perlawanan yang ada saat ini. Pihaknya pun mengingatkan akan kekuatan rakyat yang sangat besar, maka tidak perlu takut terhadap adanya intervensi dan intimidasi. Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati semua pihak. Tidak ketinggalan juga Megawati memberikan contoh saat memberikan mandat kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, di mana hal tersebut dilakukan dengan pijakan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Menanggapi pidato berapi-api Putri Bung Karno tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar bak memberikan tamparan keras ke salah satu baca pres. Dalam tulisannya di media Twitter, pihaknya terkagum dengan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menjadi muda lagi karena menghadapi Pilpres rasa Orde Baru. Denny membedakan jiwa aktivis Bu Mega yang tetap terpelihara baik, beda sama Prabowo yang makin tua makin kembali ke anak-anak, joget gak jelas tanpa menunjukkan kewibawaannya sebagai calon presiden. Denny Siregar ini bukan sembarangan tukang minum kopi. Kopi yang ia minum, ia seruput bahkan sampai ke ampas-ampasnya. Orang ini dalam, sederhana pembawaannya, pemikirannya mendalam seperti patahan dasar laut. Kalau gerak sedikit seluruh pantai, maksudnya seluruh lawan porak-poranda. Perhatikan kata joget gak jelas. Itu artinya capres yang suka gimmick belum siap melawan pemilu bersih dengan adu gagasan. Denny Siregar tahu betul cara main kubu sebelah. 2014 dan 2019 sudah menjadi saksi besar. Bahkan di Pilpres 2019, agama pun dijadikan pijakan untuk melanggengkan ambisinya menjadi RI 1. Sementara di lain pihak, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa